Pemirsa Ramadan Cinta Persistri, jumpa lagi dalam Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi Pimpinan Pusat Persatuan Islam ISRI dengan Persis TV. Pemirsa, dimanapun Anda berada, sekarang dalam kondisi saum untuk beberapa hari di bulan Ramadan ini, yang dimana cuaca agak sedikit dingin, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terus kita beribadah melaksanakan saum Ramadan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa Ramadan Cinta Persistri dimanapun Anda berada, sambil menunggu buka saum, maka kita akan mengisi waktu kita untuk menyimak tausiah yang telah diprogramkan oleh Ramadan Cinta Persistri. Maka kita akan menyambut adzan maghrib dengan buka saum yang itu adalah merupakan suatu kebahagiaan yang dinanti-nantikan. Baiklah, sebelum kita menginjak kepada segmen berikutnya, kita akan jeda pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur, tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda. Baiklah pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang berada di rumah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang akan menyimak tausiah untuk mengisi waktu yang bermanfaat, menunggu azan maghrib, menyambut azan maghrib, menyambut saum, buka saum ya. Maka kita akan menyimak tausiah dari Ustadzah Hajah Jian Puspa Lestari LC MPD, yang dimana beliau adalah sebagai aktivitasnya adalah sebagai daiyah pimpinan Pusat Persatuan Islam ISRI. Kemudian beliau juga sebagai salah satu pengajar dari Pesantren Persatuan Islam 45 Rahayu. Aktivitas lainnya adalah beliau sebagai mengikuti komunitas pemudi cinta Al-Quran, kemudian komunitas literasi pemudi, asosiasi dosen dan pendidik karakter seluruh Indonesia, dan juga Teh Hajah Jian Puspa Lestari ini adalah merupakan mantan mantan ketua pimpinan Pusat Pemudi Persis yang masa jihad 2014-2018. Baiklah pemirsa yang berada di rumah, Teh Jian telah ada di antara kita, maka Teh Jian akan memberikan beberapa materi ya, memaparkan materi mengenai kuatkan akidah, mantapkan ibadah. Tapi sebelumnya Teteh gimana, apa kabarnya nih? Alhamdulillah Teh. Alhamdulillah Teteh sehat. Alhamdulillah. Keluarga bagaimana Teteh? Alhamdulillah Teh. Alhamdulillah. Bagaimana nih saumnya masih ini ya Teh? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Insyaallah Teh. Iya. Baiklah, kita akan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadzah Hajah Jian Puspa Lestari, yaitu kuatkan akidah, mantapkan ibadah. Mangga silakan Teteh. Baik, terima kasih Teh Tun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, pemirsa Ramadan Cinta Persistri, saya masih bisa hadir di sore hari ini menjelang buka maghrib yang insya Allah dirahmati oleh Allah
didampingi oleh moderator tercinta ya host kita Teh Tun yang telah berkenan ya bersedia menemani saya untuk yang kedua kalinya. Alhamdulillah ya insya Allah pada sore hari ini saya akan mencoba mengkaji satu kajian terkait aqidah wal ibadah. Jadi kuatkan aqidah, mantapkan ibadah. Ini merupakan bagian-bagian yang terpenting ya Teh Tun, betul. dari pelaksanaan saum kita di bulan Ramadan ini. Betul. Baik. Untuk mengawali kajian kita di sore hari ini, izinkan saya menyampaikan bahwa dinul Islam ya sebagai ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu secara garis besar dia memiliki dua bagian komponen yang tidak terpisahkan. Yang pertama itu adalah aqidah, yang kedua adalah syariah. Aqidah dia merupakan bagian dari pokok di mana dibangun di atasnya syariah. Oleh karenanya beberapa ulama mengatakan aqidah itu dia sebagai asas ya, sebagai pokok. Sementara syariahnya sendiri dia disebut sebagai furu', sebagai cabang. Nah, ketika berbicara tentang aqidah dan syariah, ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Ya, dia akidah ini dia menjadi dasar ya terbentuknya ya pelaksanaan syariah. Jadi syariah ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa didasari oleh aqidah. Nah, lalu apa itu aqidah dan apa itu syariah? Aqidah ini merupakan aspek nazari dalam dinul Islam. Nazari itu aspek teoritis, dia dasar ya. Dia adalah sesuatu yang wajib diimani oleh seorang mukmin. Dalam akidah terwujudlah apa yang dinamakan dengan iman kepada Allah, mengimani sifat-sifatnya yang sempurna, kemudian meyakini keesaannya, membenarkan kitab Al-Quran, kemudian juga risalah Nabi Muhammad SAW, membenarkan dan meyakini akan adanya hari pembalasan, termasuk nanti diantaranya adanya surga dan neraka. Nah, dalam Al-Quran sendiri ini banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang rukun-rukun akidah. Nah, diantaranya ya para pemirsa di rumah, ibu-ibu, persisri ya yang dicintai oleh Allah bisa membuka mushafnya. Mari kita kaji bersama sambil menunggu ya azan berkumandang. Diantaranya adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Ya Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini bahwa amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Ya, Rasulullah SAW beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan demikian pula orang-orang yang beriman. Setiap yang beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kemudian mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak akan membedakan antara salah satu seorang rasul dengan rasul yang lainnya. Nah, inilah rukun-rukun akidah yang dimaksud. Nah, bagian-bagian ini tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Demikian Teh Tun. Iya. Jadi beberapa kitab akidah ini mengatakan yang dinamakan dengan akidah yang benar kepada Allah, selain tadi yang saya sebutkan, bahwa ketika kita beriman kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah lah zat yang maha pencipta, ialah yang maha menghidupkan, ialah yang maha mematikan, ialah pemberi rizki, ya. Kemudian kepada Allah lah tempat kita kembali, ya. Ini pun harus diikuti oleh aspek-aspek keimanan yang lain, dan satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita iman kepada Allah, maka berikutnya akan muncullah yang dinamakan dengan iman kepada malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah ya yang diturunkan ya sebelum kepada Nabi Muhammad SAW berupa Zabur, Taurat, Injil, lalu kemudian kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab penutup yaitu Al-Quran, yang ya pada kajian yang telah lalu sudah disampaikan bahwa di bulan Ramadan inilah kemudian Al-Quran diturunkan. Oleh karenanya bulan ini disebut sebagai Syahrul Mubarak ya, bulan yang penuh berkah ya. Bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan, karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Nah, karena itu kemudian akan memunculkanlah yang lain, yaitu tadi ya iman kepada malaikat, kepada kitab pun ya beriman kepada Rasul. Nah,
Beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul, ini akan diikuti lagi dengan keimanan dan akidah yang benar lainnya, yaitu iman kepada hari akhir. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Ya, hari akhir ini artinya adalah beriman kepada semua rentetan yang terjadi di hari akhir. Mulai dari manusia ketika ia kemudian dari kubur dibangkitkan, lalu kemudian Allah kumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian semua amalnya dihisab, lalu kemudian setiap nanti manusia akan ditempatkan ahli surga, ahli neraka ke tempatnya masing-masing. Nah, inilah yang dinamakan dengan aqidah. Nah, bagian yang kedua dari dinul Islam yang terpenting dan merupakan juga bagian yang tidak terpisahkan adalah syariah. Nah, syariah ini menurut beberapa kajian ilmu aqidah, ya, termasuk tadi ya terkait pembahasan aqidah, ini banyak sekali dibahas oleh diantaranya Dr. Azzah Muhammad Hasan, ini kitabnya sangat bagus. Ada juga Mahmud Shaltut, ya, ini juga seorang ulama di Mesir, di Azhar, juga kitabnya bisa kita kaji. Beliau mengatakan bahwa apa yang dinamakan dengan syariah itu, kalau tadi akidah itu aspek nazari, dia teoritis, maka syariah ini merupakan aspek amali. Dia merupakan praktis, ya. Dia merupakan gambaran dari tadi keyakinan kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah, yakin bahwa setiap amalnya nanti akan dihisab, ada tiap gerak langkahnya ada malaikat yang selalu menemani, ya. Dan setiap amalnya nanti akan dicatat seberapa kecil dan kecil pun itu amal dilakukan. Dan pada akhirnya nanti di yaumul qiyamah amal itu akan dihisab, maka memunculkan apa? Keinginan untuk melaksanakan, ya, amal ibadah. Nah, inilah yang dinamakan kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu amalun sholih, ya, sebagai amal soleh. Nah, amal soleh inilah yang disebut dengan syariah. Syariah itu apa? Ya, syariah itu dia adalah merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Ta'ala, yang mengatur bagaimana seorang manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lagi, dan bagaimana kemudian manusia dengan lingkungan di mana dia hidup. Nah, di dalam Al-Quran, subhanallah, kalau kita kaji, nih, mudah-mudahan ya ibu-ibu pemirsa di rumah, ya pemirsa Ramadan Cinta Persistri, di bulan ini kita betul-betul memanfaatkan bulan ini untuk mengkaji Al-Quran, ya. Di antaranya ya tertentu dengan hadir ya di kajian kita di sore hari ini. Tentu saja akan ada banyak ya pemateri-pemateri yang insya Allah sangat luar biasa. Ini momen untuk kita terus mengkaji tentang kajian-kajian, renungan-renungan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini kalau kita kaji ternyata yang terkategorikan ya amal soleh ini banyak. Dan inilah yang kemudian dikategorikan sebagai bagian dari ibadah. Apa yang dimaksud? Nah, diantaranya adalah tentu saja bagian yang pertama adalah sholat. Ya, ada sholat, kemudian juga ada zakat, ada saum yang sekarang kita sedang laksanakan, ada haji. Ya. Bagian-bagian ini merupakan sebagai aspek amali. Dari mana? Dari yang awal, yaitu akidah tadi. Kekuatan akidah, ya, ketika kita memantapkan akidah di dalam diri, maka nanti insya Allah akan memunculkan ya ibadah-ibadah yang benar. Ya, makanya di dalam Al-Quran banyak sekali kalau kita kaji baca di antaranya misalnya dalam surah Al-Muzammil ada waqimus shalah wa atuz zakah. Dan ini tidak dalam satu tempat. Kadang-kadang dengan fi'il mudhari yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Banyak sekali lafaz-lafaz bagaimana kemudian mendirikan shalah ini disebutkan kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan zakat. Kita tentu fahami bahwa makna sholat bukan hanya berdiri untuk melaksanakan sholat. Ada banyak yang harus dijaga, baik itu kekhusyuannya, ya, kemudian gerakannya, lalu kemudian nanti athar dari sholat itu. Pun demikian zakat, sedekah, infak. Dialah wujud dari akidah tadi. Ketika kita bersedekah, berinfak, tentu tidak hanya sekedar mengeluarkan ya apa yang kita miliki ya sekemampuan, tetapi ada ya yang menjadi syaratnya. Jangan diikuti oleh manau wala adza. Tidak boleh dengan ketika kita mengeluarkan sedekah, jika sedekahnya ingin ya berbuah pahala amal kebaikan, ya, maka sedekahnya jangan diikuti dengan terus menyebut-nyebut kebaikan amal sedekah itu. Ya, apalagi dengan menyakiti. Ya. Kita memberi tapi kemudian kita menyakiti orang yang kita beri. Nauzubillah min dzalik. Ya, pun di saum. Saum diwajibkan kepada kita seorang mukmin ya. Tapi saum yang bagaimana yang kemudian melahirkan dari akidah, karena kita beramal tentu saja tidak hanya sekedar capek ya tektur. Kita kemudian melaksanakan tanpa kemudian nanti di mata Allah ternyata amal kita adalah amal yang sia-sia. Ya, maka ada batasan-batasan bagian-bagian yang harus dijaga pun dalam saum tadi, yaitu ketika saum tidak hanya kita menahan dari lapar dan haus, tetapi juga kita menahan lisan kita,
perbuatan kita, dari akhlak-akhlak yang tercela. Sehingga itulah yang menjadi athar dari saumnya. Pun di haji. Makanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan hajinya. Ya, kemudian banyak juga ayat-ayat lain bahwa bagaimana ketika kita berhaji, maka bekal yang paling utama itu adalah takwa, ya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa. Nah, inilah yang dimaksud dengan amal soleh. Nah, lalu bagaimana keislaman yang paripurna itu? Ya, Islam yang sempurna artinya ketika seorang mukmin, ya, dia meyakini dirinya, dia melaksanakan amal soleh itu pertama, ya, ketika dia meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ya. Lalu bukan itu saja, ya. Keyakinan itu kemudian diikuti dengan salat, ya. Salat yang sebenar-benarnya salat, laksanakan dengan penuh keistiqomahan, dijaga waktunya, dijaga rukun dan syaratnya, ya, dijaga kekhusyuannya, diikuti dengan zakat dikeluarkan, ya, diambil dan dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian laksanakan saumnya. Kemudian selepas itu ikuti juga dengan keimanan kepada hari akhir, begitu. Nah, inilah, ya, bagian dari keislaman yang sempurna, begitu. Nah, lalu ada satu kitab, ini sangat bagus. Kitabnya Dr. Yusuf Qaradawi, beliau menjelaskan tentang khasa'is al-ammah lil Islam. Ajaran Islam ini luar biasa, Teh Tun. Di samping tadi, ya, bahwa Islam itu ketika kita berbicara Islam, maka bagian akidah dan ibadah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, Islam sendiri ternyata ajarannya memiliki khasa'is. Khasa'is itu ciri khas. Apa saja ciri khasnya? Yang pertama, ciri khas Al-Quran, ciri khas ajaran Islam itu ialah Rabbaniyah. Rabbaniyah itu ialah bahwa ajaran Islam ini itu berasal dari Rabb, ya, dari Allah Ta'ala. Ya. Sehingga ajaran Islam ini begitu sempurna, tidak ada cacat, ya. Ini begitu murni dari Allah sehingga ajarannya begitu paripurna. Inilah makanya Islam tidak seperti agama yang lain. Nah, yang kedua, di antara ciri khas, ya, dari ajaran Islam itu ialah insaniyah, ya. Apa itu insaniyah? Insaniyah itu yaitu ajaran agama ini diturunkan untuk manusia, karena ini diturunkan untuk manusia, hingga nanti ajarannya pun sesuai dengan fitrah manusia. Ajaran Islam tidak pernah, Teh Tun, kemudian, ya, melarang hambanya, melarang umatnya untuk menikah. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan. Bahkan kata Rasulullah, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ketika ada banyak, ya, ajaran-ajaran yang kemudian kedekatannya dengan Tuhan itu ditandai dengan tidak menikah, maka ajaran Islam tidak demikian. Demikianlah mengapa kemudian ajaran Islam disebut sebagai agama yang sesuai dengan fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Karena pada dasarnya manusia ingin mengembangkan, ya, anak dan keturunannya, dan itu wasilahnya melalui pernikahan. Pun di Islam. Islam tidak pernah melarang kemudian umat manusia untuk mencintai perempuan, ya, mencintai anaknya, ya, sebagai keturunannya, bahkan mencintai harta. Bisa dilihat, ya, ibu-ibu, ya, pemirsa Ramadan, Cinta Persistri, di surah Ali Imran ayat ke-14. Allah Ta'ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب." Allah Ta'ala berfirman, dijadikan indah di pandangan manusia. Kata-katanya menggunakan zuyina, Teh. Artinya sejatinya sebetulnya itu tuh nggak indah. Cuman karena dorongan fitrah manusia memang suka, iya. Jadi manusia memandang itu indah. Apa saja? Yang pertama kata Allah Ta'ala, manusia itu fitrahnya itu cinta terhadap perempuan. Ya. Makanya sampai Rasulullah SAW ketika di Haji Wada, yang beliau wasiatkan itu perempuan. Iya, kenapa? Karena memang perempuan itu Masya Allah fitnahnya luar biasa. Makanya kata Rasulullah di satu hadis itu, "Ma taraktu ba'di ad-darra alayya," ya, minan nisa. Jadi tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang lebih besar itu daripada wanita. Dan ini Masya Allah keunikannya bahasa Al-Quran. Kenapa kemudian fitrah yang pertama yang diselipkan dalam Al-Quran itu harus perempuan dulu daripada anak? Karena memang fitrahnya manusia, kecintaan terhadap wanita daripada anak kepada anak itu lebih tinggi kepada perempuan. Ya. Apakah salah mencintai perempuan? Tidak. Di beberapa tafsiran dijelaskan, tidak.
Akan tetapi kecintaan kepada perempuan seperti apa yang seharusnya ya diberlakukan gitu. Kalau tujuannya adalah untuk kemudian ya memperbanyak keturunan, membangun sebuah keluarga yang soleh ya, yang solehah, tentu ini sangat dianjurkan. Baru selanjutnya ke anak ya, banin ya anak. Baru nanti al-qanatiril muqantarah ya, harta yang banyak. Ya, fitrah manusia itu kan senang ya terhadap harta. Karenanya dalam ayat itu kemudian dalam surah Ali Imran ayat ke-14 itu Allah bagi lagi harta yang banyak itu apa saja. Satu, kecenderungan manusia itu biasanya ya minadz zahab, ke emas. Oh, Masya Allah kan harga emas sampai hari ini terus melambung kan Iya, betul. Tapi apakah berhenti? Daya beli makin lebih tinggi, gitu. Demikian Allah. Tapi apakah salah? Tidak. Selama kemudian emas itu ditunaikan haknya melalui zakat perhiasan, betul. gitu. Tidak dilarang. Turun dari fiddah, dari zahab ke fiddah, dari emas ke perak. Ya. Perak banyak digandrungi sesuai dengan fitrah manusia. Tapi apakah itu dilarang oleh ajaran Islam? Tidak. Akan tetapi ya tunaikan juga zakatnya begitu. Baru nanti al-khailil musawwamah wal an'am wal harth. Akan tetapi kata Allah semua perhiasan dunia itu ya dia hanya sementara. Dia hilang. Nah, dan di sanalah ajaran Islam kemudian menjelaskan ya bahwa sebaik-baiknya ya yang paling baik tempat kembali itu nanti yang ada di sisi Allah. Ya. Di mana? Di akhirat. Demikian bagaimana kemudian ajaran Islam ini begitu sesuai dengan fitrah manusia. Ya, kita dianjurkan untuk makan tetapi ya jangan berlebihan. Kita dianjurkan untuk minum tetapi minum pun jangan berlebihan. Nah, demikian pula ini kita di bulan Ramadan ini ya. Banyak Masya Allah mudah-mudahan dan kita tidak termasuk mereka yang tabdzir ya, yang mubazir ya. Segala biasanya kalau siang-siang itu terlihat kalau bulan Shaum ini kan teh dunia segala enak, segala menggoda ya. Betul. Ternyata ketika buka ya perut sudah kenyang, akhirnya kemudian dibuang. Ya, Masya Allah, nauzubillah min dzalik ya, begitu. Nah, ajaran kemudian dari khasais atau ciri khas ajaran Islam yang ketiga, selain tadi ada rabbaniyah, kemudian ada insaniyah, maka yang tiga adalah syumuliyah. Syumuliyah itu apa? Universal, yang universal. Ajaran Islam itu begitu universal. Ajaran Islam tidak hanya peduli dengan satu aspek, ya, tetapi mengkaji beragam hal sesuai dengan kebutuhan manusia. Islam sangat peduli terhadap pribadi. Islam peduli terhadap ya keluarga. Islam peduli terhadap masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Semua diatur. Ini kalau dikaji, subhanallah, Al-Quran ini, makanya ada salah satu kitab itu mengkaji khusus tentang i'jaz Al-Quran dari segi maudhu'i. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek isi tema. Tema Al-Quran itu begitu syumuli, begitu universal, begitu sempurna. Apa yang kita butuhkan, ya yang menjadi bekal kita di kehidupan ini semua ada dalam Al-Quran. Lalu kemudian yang di Al-Quran begitu global, maka di hadis diperinci lagi lebih jelas. Ya. Asal kita mau mengkaji Al-Quran. Maka saya secara pribadi mengajak, mari ibu-ibu ya, ibu-ibu pemirsa dimanapun ya ibu-ibu berada, mari kita kaji lagi Al-Quran dengan lebih mendalam. Karena ada banyak hudan di sini, termasuk nanti ada tentang bagaimana dengan masyarakat, pun tentang berbangsa dan bernegara. Nah, itu bagian yang ketiga. Nah, bagian yang keempat, bahwa Islam ini dia apa? Sifatnya adalah wasatiyah. Wasatiyah itu tengah ya, moderat ya. Dan tawazun. Tawazun itu seimbang. Jika ada satu agama, dia lebih fokus ke materi, atau satu agama dia lebih fokus ke urusan rohani, membangun rohani, maka ajaran Islam ini memperhatikan semua yang ada pada diri manusia. Ajaran Islam sangat memperhatikan ini ya, ruh, ya, sihis. Ajaran Islam juga sangat memperhatikan fisik. Dan ajaran Islam juga sangat memperhatikan akal. Ini semuanya ada. Bagaimana kemudian ya si fisik ini kemudian dia harus dijaga, bagaimana caranya, bagaimana sihis ini. Makanya banyak sekarang kajian-kajian terkait mental health ya dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian dengan zikir. Karena memang inilah, makanya salah satu sifat Al-Quran itu syifa. Dia obat ya. Karena memang demikian Allah sudah menyiapkan ya. Demikianlah ajaran Islam. Dia begitu sempurna ya. Dia begitu memahami apa yang manusia butuhkan, karena sifatnya tadi ya sifatnya yang sangat ini ya,
sangat selain sempurna juga sangat tawazun, sangat seimbang begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah realistis ya. Realistis atau waqi'i. Jadi, ajaran Islam itu bisa diamalkan oleh semua orang. Ya. Tidak yang ini bisa, yang lain tidak begitu. Ajaran Islam ini mampu dilaksanakan ya, baik oleh orang kaya maupun orang miskin. Orang yang berpendidikannya tinggi, baik orang yang pendidikannya rendah. Bisa dilaksanakan oleh orang yang sudah dewasa maupun anak-anak. Hanya tinggal nanti tahapannya, seperti saum. Ya. Saum dilaksanakan tanpa memandang apakah dia kaya atau miskin. Betul. Ya. Apakah stratanya yang sudah stratanya S3 jadi tidak bisa saum, yang ini tidak demikian. Jadi begitu realistis. Sangat bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Inilah makanya ajaran Islam bersifat waqi'iyah. Ya, waqi'iyah itu realistis. Kemudian yang berikutnya, ajaran Islam itu wuduh ya. Wuduh itu jelas. Sangat jelas ya. Ini bisa dicerna dengan baik begitu ya. Sehingga tidak membingungkan ya. Ajaran tauhid ketika Allah kemudian berfirman dalam ayat Al-Qur'an, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Ia. Ditutup dengan surat terakhir dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Jelas. Bab aqidah jelas. Bagian ibadah juga jelas, dan aturan-aturannya pun sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dengan sangat terperinci. Dan yang ketujuh dan terakhir adalah memadukan antara sabat itu permanen dengan tatawur, fleksibel. Ajaran Islam itu satu pihak ya, ia bersifat tetap. Misal ya, salat yang 5 waktu, waktunya tetap. Ada salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib ya, kemudian juga ada salat isya. Waktunya tetap. Lalu apa yang kemudian bisa menjadi berubah, tatawur ya, bisa fleksibel di pelaksanaannya. Salat seharusnya berdiri, tapi Allah memberikan keringanan. Kalau sakit, ya dia boleh duduk. Tidak bisa duduk, salatlah sambil tidur. Di perjalanan, salat kan kalau bagi mukim 4 rakaat. Harus subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Lazimnya mukim demikian. Tapi ketika dalam keadaan safar, ya waktunya tetap, tapi kemudian fleksibel di pelaksanaan. Jumlahnya dikurangi, waktunya pun bisa ditakdim, bisa juga ditakhir. Subhanallah, lihat ajaran Islam itu begitu luar biasa. Tidak memberatkan. Betul, itu tadi. Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah sangat menginginkan kita hamba-hambanya dalam keadaan yang mudah, yang tidak memberatkan. Nah, begitu. Hanya tadi, nah seperti kemudian wudu, ya wudu itu kan ya dasarnya menggunakan air. Tetapi ketika tidak ada air, maka kemudian wudu bisa dengan tayamum, begitu. Demikian ajaran Islam begitu sangat sempurna dari setiap bagiannya. Nah, dengan kekuatan akidah tadi, ya maka akan muncullah apa? Kemantapan dalam ibadah. Ibadah ini bisa diterima satu, niatkan ibadahnya karena Allah Ta'ala. Ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak mengharap yang lain. Karena ketika kita beribadah hanya mengharap ya ridho dari manusia, kita lelah deh tuh. Kita capek ya. Yang hanya menghargai ya manusia itu hanyalah Allah Ta'ala dengan sifat zat yang sempurna. Dan Allah Maha tahu siapa yang layak mendapatkan pahalanya yang sangat luar biasa dan siapa yang tidak. Begitu. Nah, dari situ barangkali Teh Tun, inilah yang saya ingin coba kaji terkait bagaimana kita menguatkan akidah dan memantapkan ibadah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian yang tadi yang telah disampaikan memberikan manfaat ya untuk ibu-ibu, para pemirsa, cinta Persisri di rumah dimanapun Anda berada. Semoga di bulan ini Allah berikan kita kekuatan jiwa untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan kekuatan penuh ya, baik itu akidahnya lalu kita wujudkan di ibadah. Bukan hanya itu saja tentu ya, akhir dari ibadah ini adalah kemudian ke pembentukan akhlak. Itulah buah ya dari amal soleh kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Teh Jian gitu ya. Ini begitu sangat ini sekali ya mengenai kesempurnaan ajaran Islam.
Namun sebelum kita memasuki kepada pertanyaan-pertanyaan, baiklah nanti kita akan lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri, tadi telah kita menyimak ya, ibu-ibu yang berada di rumah telah menyimak sambil siap-siap untuk buka gitu ya, sambil masak gitu. Mereka menyimak apa yang telah barusan disampaikan, kuatkan akidah, mantapkan ibadah, itu menjadikan satu pencerahan. Dan ini adalah menjadikan begitu sempurnanya gitu ya, ajaran Islam gitu. Tapi di sini Tajian ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tentu kita nanti saya bacakan ya Bu ya. Baik. Di sini ada pertanyaan. Nah, Ustadzah gitu. Bagaimana jika ada orang yang berpendapat bahwa sholat tidak penting gitu, sholat tidak penting selama mampu membentengi diri dari keji dan maksiat. Malah sholat tidak penting, gimana ya? Betul. Baik, pertanyaan yang menarik, Iya, Tun, iya, karena betul. faktanya memang ada yang meyakini hal yang seperti itu. Tapi setelah kita tadi sama-sama mengkaji tentang bagaimana menguatkan akidah dan memantapkan ibadah tadi, tentu pandangan ini menjadi sangat keliru. Karena di Islam sendiri tidak boleh dipisahkan ya antara akidah dengan ibadah, pun ibadah dengan bagian-bagian yang lainnya. Ketika kita berbicara tentang sholat, ada 3 faktor aspek yang tidak bisa dipisahkan. 1, aspek surah. Surah itu adalah gerakan, tata cara, gambaran. Maka ini ketika sholahnya harus dikerjakan. Kerjakan dengan tata cara yang benar. Bagaimana mulai dari takbir, kapan takbir harus diberlakukan, bagaimana ruku', bangkit dari ruku', kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, bangkit lagi, sampai proses itu harus dilaksanakan dengan baik. Dari sinilah berbuahlah pahala. Cukup gerakannya saja? Tentu tidak. Ada nanti ruh. Ya, ruh itu apa? Kekhusyuan sholat. Sholat yang hanya sekedar menggambarkan gerakan saja tidak cukup ternyata untuk membuat kita mendapatkan pahala sholat kita dari Allah Ta'ala. Maka ketika sholat yang harus dijaga adalah apa? Kekhusyuan sholat. Banyak, na'udzubillah min dzalik, gerakan iya, tetapi pikirannya mah kemana-mana. Betul. Sehingga ketika kita sholat itu bukan jadi waktu istirahat kita. Kadang kita melamun, bahkan ada kadang-kadang apa yang tidak terpikirkan sebelumnya tiba-tiba terpikirkan, sehingga seringkali banyak orang yang sholat malah banyak banyak sujud sahwinya, ya banyak juga betul ide bermunculan, tiba-tiba yang tadinya tidak ingat pun ingat, ya kompor belum dimatikan kah, ya anak lagi main di mana, demikian setan mencoba mencuri kekhusyuan sholat kita. Dan bagian yang ketiga adalah athar. Ya, asar itu apa? Buah dari salat. Buah dari salat apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Menjauhi kemaksiatan dan kekejian tadi. Sehingga kalau tadi yang mengatakan demikian, ya sejatinya ketika dia meninggalkan salat, ya itulah kekejian yang nyata. Begitu. Ya, sehingga ya tidak bisa ditinggalkan. Dia harus melaksanakan salatnya, jaga salatnya. Dan buah dari salat itu bagian yang ketiga yang tidak bisa ditinggalkan. Dari salatlah, kemudian dari salat yang benarlah, kemudian akan melahirkan
sebuah akhlak yang baik sehingga dia terjaga dari maksiat dan kekejian tadi Teh Tun. Demikian barangkali. Iya ya, iya memang mengenai ini ya, karena sholat itu hanya gerakan aja ya, Betul. jadi tidak ada ruhnya gitu, kemudian tidak paham itu tentang Betul, isi daripada betul. doanya itu. Betul. Padahal ketika kita sujud, ketika duduk di antara dua sujud ya, Betul. Ada banyak manfaat memang dari Iya. sholat yang seringkali kita abai Teh Tun. Kita lalai ya di Betul. sholat ini. Padahal ada banyak tempat, terutama ketika sujud, kita betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita terkadang begitu ya, subhanallah, kurangnya barangkali, padahal ketika sholat sejatinya, baru Allahu Akbar saja, itu kita harusnya terbayang bahwa Allah itu ada di hadapan. Betul. Jangankan ketika kita berdoa, ketika kita baca mulai dari surah Iftitah, lalu kemudian dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai ke awal surah, subhanallah, itu air mata sudah mengucur dengan derasnya karena yakin dan paham akan artinya. Inilah barangkali PR kita. Makanya mengapa hari ini, kenapa banyak orang yang sholat kok tapi akhlaknya tidak berubah? Betul. Tidak ada bedanya yang dengan yang tidak sholat. Karena betul tadi kata Teh Tun, beliau tidak paham isi doanya, ya. Atau mungkin Teh Tun sekarang fenomenanya, ya, ada orang yang bosan sholat Teh Tun. Kenapa? Bacaan sholatnya itu aja. Padahal misal ada orang yang hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, bahkan mungkin lebih. Tapi yang dibaca pas sholatnya itu aja bagian terakhir. Kalau enggak qul huwallahu ahad, qul a'udzu ya birabbil falaq. Kalau tidak qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Terus diputar tiap kali 5 waktu sholat. Jadi bosan. Ya, jadi bosan. Iya, itu ya. Itu, betul. Sangat ini sekali ya, prihatin ya Teh ya, Betul. hal seperti itu ya. Memang kalau sholat itu sudah dilakukan dengan benar mah ya, tahu artinya, maka itu akan ruhnya itu ya. Betul. Tadi Didapat seperti ya. apa yang Betul. dikatakan oleh Teh Dian gitu ya. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Teh. Iya. Bagaimana katanya ini ya, mengatasi futur yang menggerogoti iman gitu Pak. Ini nih bagaimana nih? Ya, baik. Ya, sejatinya ketika kita berbicara tentang futur itu kan dia melemah ya, kemudian malas itu juga bagian dari futur ya. Bukan hanya dalam akidah saja Teh Tun, dia bisa menggerogoti akidah iman ya, dia juga bisa menggerogoti ibadah, bahkan dia bisa menggerogoti akhlak ya. Nah, barangkali sifatnya karena iman itu dia tidak menetap, kadang-kadang dia yazid, ada kalanya dia meningkat, naik, tapi ada kadang-kala dia yanqus ya, dia menurun ya. Ini adalah bagian dari manusiawi ya. Nah, yang bahaya itu kalau kemudian dia menjadi sifat yang menetap terus, dia futur. Nah, ini bahaya. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama ya, sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW, karena futur itu ya, sifat turun naiknya keimanan ya, itu adalah bagian dari sini Teh Tun, hati. Ya. Ketika hatinya itu sehat ya, salahal jasadu kulluh, sehat nanti semuanya. Tapi kalau dia sudah rusak, terkenalah penyakit, makanya di dalam Al-Qur'an itu lebih banyak hati itu disebut qulubuhum marad ya. Hatinya berpenyakit. Kenapa? Inilah yang menyebabkan kefuturan ya, dalam akidah, dalam ibadah, bahkan dalam akhlak. Ya, makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa bagaimana agar kemudian si hati itu dia dijaga. Di antaranya bisa dilihat surah Ali Imran juga bisa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Juga di dalam beberapa hadis Rasulullah ada ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik ya, atau ya musarrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik. Itu hal yang membolak-balikan hati karena Allah pemilik hati itu. Kepada Allah lah kemudian ya kita meminta agar si hati itu diistiqomahkan, tetap ada dalam keimanan, tetap dalam keistiqomahan, barangkali begitu ya. Selain berdoa ya, jauhi maksiat ya. Bagaimana caranya? Latih diri kita. Meski kita dalam keadaan malas seperti apapun, paksakan untuk beribadah. Meski mungkin nanti porsinya dia agak berubah, tapi paksakan. Insya Allah, karena dia dipaksakan, dia akan jadi biasa. Ini harus mau. Kemudian juga, ya selain itu, maka ya kita pun banyak-banyak bertaubat. Ya, tingginya kedudukan seseorang ya, dipandang baik menurut orang lain, belum tentu Teh Tun ya. Orang itu tempatnya dia salah, tempatnya dia khilaf. Maka dalam hadis Rasul, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap ya, bahasanya kullu ya, setiap tanpa terkecuali.
Setiap yang disebut sebagai manusia, anak Adam, maka dia berarti apa? Tempatnya berbuat kesalahan. Tempatnya berbuat kekhilafan. Dan sebaik-baiknya mereka yang berbuat kesalahan adalah tawwabun. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat. Makanya bertaubatlah ya, terus bertaubat. Rabbana, yang ini ya doanya. Bisa menggunakan doanya Nabi Adam, bisa menggunakan doanya Nabi Yunus, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya. Atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, doanya Nabi Adam. Perbanyaklah istighfar, istighfar. Banyak sekali manfaat dari istighfar. Dan yang terpenting, ketika kita berbicara ya tentang bagaimana menetapkan sebuah akhlak ya, maka kita butuh dikondisikan, butuh dihabituasi. Pilihlah teman yang baik. Ini yang paling ini. Teman yang soleh, insya Allah akan berdampak mensolehkan ya temannya yang lain. Kadang-kadang futur juga dibuat karena kita memiliki lingkungan yang toksik, ya tidak sehat, tidak soleh. Jadi bagaimana kita bisa semangat dalam beribadah, bisa semangat dalam keimanan, kalau situasi yang kita hadapi pun tidak mendukung kita untuk itu. Itu barangkali Teh Tun yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, iya ya, banyak sekali ini yang barusan Teh Gian katakan sampaikan. Ini pemirsa yang berada di rumah, pemirsa Ramadan Cinta Persisri, sungguh sangat banyak sekali manfaat yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi ya. Insya Allah, dalam waktu yang sama insya Allah. Nampaknya ini masih betah sih, pemirsa juga yang ada di rumah masih betah. Silahkan Teh Gian untuk closing statement-nya. Baik, pemirsa ya Ramadan Cinta Persisri yang dirahmati oleh Allah, sungguh ya agar akidah kita kuat, ibadah kita juga bisa mantap. Ini tidak bisa hadir dengan sangat instan. Butuh upaya pembiasaan, butuh upaya pendisiplinan diri agar kemudian terwujud dalam diri kita kekuatan akidah dan mantapnya ibadah. Mari kita kaji lagi bersama ya ajaran Islam yang sudah dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadisnya agar kemudian apa yang kita kehendaki bisa terwujud dengan baik. Bulan Ramadan ini adalah bulan disiplinan diri. Bulan Ramadan adalah bulan mentarbiyah diri. Mari kita manfaatkan itu dengan baik. Mudah-mudahan Allah ijabah ya doa kita semua, menjadikan bulan ini sebagai bulan yang barokah untuk diri kita, barokah untuk keluarga kita dan umat Islam seluruhnya, insya Allah. Demikian barangkali. Amin. Terima kasih Teh Haji Gian yang telah begitu banyak memberikan pencerahan, memberikan imun terhadap kita semua. Baiklah pemirsa Ramadan Cinta Persisri, untuk selanjutnya barangkali ini yang terakhir. Bukan ya. Bukan ya. Baiklah, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari sebuah amal kecuali dibangun di atas fondasi akidah yang benar. Saya Tutun Saadah undur diri. Allahu ya'hudu bi'aidina ila ma fihi wa irul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.